Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irham selaku dosen pengampu mata pelajaran materi agama Islam. Selanjutnya di sini kita akan meresensi atau mereview buku pelajaran. Di sini yang saya ambil adalah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 sekolah menengah atas atau SMA. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada deskripsi buku, metode pengajaran, resensi materi, kritik buku, dan saran buku. Di sini yang pertama ada deskripsi buku atau sampul buku dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Di sini ada penulis, penelaah, penyelia penerbitan. Penulisnya Nelty Khairiyah dan Andy Suhendijen. Sedangkan penelaahnya Muhammad Seroji, Yusuf Hasan, Nur Hayati Zamas, dan Asep Nur Sobah. Penyelia penerbitan ada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang dan Kemendikbud. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi dari buku ini, yang pertama ada metode ceramah, metode diskusi, metode tugas, dan metode demonstrasi. Baik, selanjutnya ada resensi materi. Di dalam buku ini ada 11 bab, yang dimana dari setiap babnya, dari bab 1 sampai 11 nanti akan kita resensi atau kita review gitu ya. Di sini ada bab pertama. Di dalam bab ini menjelaskan atau menyampaikan tentang manusia untuk selalu dekat atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Al-Husna atau Asmaul Husna, agar kita memiliki sifat dan pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur dan amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan juga menjadi pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada bab 2. Di dalam bab 2 ini kita diwajibkan berpakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berbusana muslim dan muslimah juga harus kita biasakan. Selain untuk menutup aurat kita, berpakaian tertutup juga bisa membuat kita terhindar dari fitnah dan perbuatan buruk dari seseorang yang ingin berbuat kejahatan kepada kita. Terlebih wanita, dia harus selalu mengenakan pakaian atau berbusana yang tertutup, karena wanita seringkali dilecehkan oleh seseorang yang ingin berbuat kejahatan seksual. Dan perintah menutup aurat itu juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada bab 3. Di dalam bab ini kita harus berperilaku jujur. Perkataan kita harus sesuai dengan perbuatan yang kita jalankan, agar kita menjadi seseorang yang jujur. Dan kejujuran juga bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan cinta kasih dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita seringkali berkata jujur, suka menjalankan atau melaksanakan amanat dalam kehidupan sehari-hari kita dengan baik, kita juga bisa disebut sebagai al-amin atau orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dan banyak sekali ayat Al-Quran dan dalil yang memerintahkan kita untuk berperilaku jujur, baik jujur dalam niat, jujur dalam lisan, maupun jujur dalam perbuatan.
Selanjutnya ada bab 4. Di dalam bab 4 ini menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan. Bukan hanya menjadi pedoman bagi kehidupan, Al-Quran dan hadis juga menjadi sumber hukum dalam kehidupan manusia. Ajaran Islam juga tidak dapat memisahkan keduanya antara Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran atau pengajaran umum, dan karena itu hadis sebagai sumber pengajaran yang kedua, karena hadis dapat menjelaskan secara umum dari Al-Quran itu sendiri. Di sini selanjutnya ada bab 5. Bab 5 ini menjelaskan kita tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW selama di Mekah. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sampai saat ini, yang pertama ialah akidah, dan yang kedua akhlak mulia. Dan beliau mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat cerdas. Beliau juga seringkali dikepung oleh pasukan kaum kafir di Mekah, karena Rasulullah ingin menyampaikan ajaran agama Islam, dan beliau juga mempunyai strategi dalam berdakwah, yang mana sering kita dengar beliau menyampaikan dakwahnya saat di Mekah itu secara diam-diam atau secara rahasia. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau selalu menunjukkan sikap yang tangguh dan semangat untuk menegaskan kebenaran dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab 6. Di dalam bab 6 ini yang dimaksud dengan meniti kehidupan dengan kemuliaan dalam konteks agama, di mana seseorang harus menjalankan kehidupannya harus penuhnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai sifat atau memiliki pikiran yang selalu husnuzon kepada orang lain, dan kita harus bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu serta menjaga tali persaudaraan kita baik sesama manusia. Selanjutnya bab 7. Di bab ini menjelaskan tentang malaikat selalu bersamaku, dan di dalam bab ini kita harus memahami makna beriman kepada malaikat, dan kita harus mempunyai perilaku atau berperilaku yang dapat mencerminkan kita untuk percaya kepada malaikat. Kita juga harus bisa membedakan antara malaikat, manusia, dan jin, serta harus tahu tugas dan nama-nama dari malaikat tersebut. Di sini ada bab 8. Bab 8 ini menjelaskan makna hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Dalam kehidupan kita juga harus memahami ketentuan haji, zakat, dan wakaf. Kita juga harus tahu syarat-syarat, rukun, serta jenis-jenis haji, ikrar wakaf, pemanfaatan wakaf, dan pengelolaan wakaf dalam hadis dan dalilnya. Selanjutnya bab 9. Di bab 9 ini sama halnya seperti pada bab 5 yang sebelumnya, kita meneladani sikap perjuangan dakwah Rasulullah pada saat di Mekah. Dan di bab 9 ini sebaliknya, yakni perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah setelah beliau atau Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan di mana dalam strategi dakwah di Madinah ini beliau membangun masjid dan mempersatukan persaudaraan sesama umat muslim dan membentuk piagam Madinah, serta dalam dakwanya beliau dakwah dalam peperangan juga dan melalui surat. Pada bab 10 ini di mana menjelaskan tentang makna menuntut ilmu dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu kita juga harus menghargai ilmu agar
kita bisa mudah mendapatkannya. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran juga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan di dalam menuntut ilmu juga harus memiliki ikhtiar, atau artinya sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan bertujuan agar ilmu itu dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Di bab 11 ini atau bab yang terakhir menjelaskan tentang makna pergaulan bebas dan zina. Tentu kita sudah banyak tahu tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang gak baik atau tidak baik, dan pergaulan bebas juga tidak memperhatikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum dalam Islam tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang masuk ke perbuatan zina. Dan zina juga suatu perbuatan yang keji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk pembahasan selanjutnya, yakni kritik buku. Di sini saya mengkritik di dalam buku ini cara penyampaian materi sudah baik, namun tidak lengkap. Jadi buku ini dalam setiap babnya hanya menjelaskan hal-hal yang spesifik atau hal-hal yang penting-pentingnya saja, tidak terlalu mendetail dalam menjelaskan materi dalam setiap babnya. Untuk penjelasannya, setiap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis cukup baik dan mudah dipahami. Di sini ada saran buku. Saya menyarankan agar buku ini sebaiknya mengilustrasikan berupa foto dan gambar, agar ilustrasi foto dan gambar ini itu ditambahkan agar si pembaca dapat lebih mudah dan memahami isi dari buku tersebut, supaya mengurangi rasa bosan dan jenuh si pembaca. Dan gambarnya juga harus jelas. Mungkin cukup sekian resensi atau mereview buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.